Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghack atau mengakses database ya, web server database menggunakan SQL Map. Kita langsung aja ke kelas pertama yaitu pengenalan room-nya. Di room-room sebelumnya ya, di video-video sebelumnya kalian sudah belajar tentang kerentanan ya, salah satu kerentanan yaitu SQL injection. Ini umum dan bisa kita eksploitasi ya untuk mendapatkan data dari si database-nya. Seperti yang kalian tahu, ini database adalah tempat penyimpanan data kita ya. Ini kita menyimpan data webnya di sini tentang user, resource dan sebagainya ya. Jadi dari user itu ke web server itu memberikan permintaan ya, suatu permintaan get apa gitu ya, atau post dan sebagainya. Misalnya kalian login dari sini kan post ke sini ke web server, nanti dari web servernya itu yang akan query ke database-nya yang kalian lihat di sini. Nah, akan membuat query seperti ini, select user di mana ID-nya sekian dan nanti database-nya akan memberikan si data user tersebut gitu. Jika usernya benar, ID-nya benar atau passwordnya benar seperti itu. Jadi dicocokannya kan di database-nya. Selain data credentials atau tentang username dan password, yang juga menyimpan misalkan kalian punya website toko-toko, nanti data-data produknya disimpan juga di database dan sebagainya ya. Oke, jadi di room ini tujuannya adalah mempelajari tentang kerentanan SQL injection dan kita bisa coba mengeksploitasi kerentanan ini dengan tools SQL Map. Sebelum melanjutkan pembelajaran di room ini, kalian harus sudah menyelesaikan room ini ya, SQL Fundamentals. Itu sudah ada di video saya sebelumnya, kalian bisa pelajari dulu sebelum lanjut mempelajari tentang eksploitasi SQL injection ini, karena kalian harus tahu dulu dasar-dasarnya ya, si dasar bahasa SQL-nya juga seperti apa agar tahu nanti maksudnya sintaks ini itu apa dan sebagainya. Jadi kalian sudah punya dasar untuk menyelesaikan room ini. Oke, kita ke pertanyaan, bahasa apa yang digunakan untuk berinteraksi antara website dan database? Tadi bisa dilihat di sini ya, kalian bisa lihat ada select dan sebagainya di sini, itu adalah SQL ya, adalah SQL, yaitu bahasa yang digunakan untuk query kepada database. Itu adalah SQL. Oke, kita lanjut ke task kedua, kerentanan SQL injection. Jadi seperti di room-room sebelumnya, kalau tidak salah di OWASP juga ya, top 10, itu sudah kita pelajari juga tentang SQL injection, bagaimana dari form-form yang ada di website, itu kita bisa suntikan kode-kode untuk diteruskan ke database-nya. Jadi bisa menampilkan data-data yang kita inginkan, walaupun sebenarnya kita tidak boleh mengakses data tersebut. Nah, ini misalnya ketika akan login ya, dengan username ini dan password ini. Jadi nanti di SQL query-nya gitu ya, dari web server ke database-nya itu akan seperti ini. Tampilkan di mana username-nya ini dan password-nya adalah ini. Jadi keduanya harus memenuhi ya, karena ini and si operatornya ya. Jadi username-nya John and password-nya ini. Itu keduanya harus memenuhi, jika memenuhi maka tampilkan ya jika benar. Nah, jika si input ini tidak disanitasi ya, keamanan website ini tidak bagus ya di depannya, maka user bisa memasukkan apa aja ke dalam form tersebut. Misalkan di sini username-nya masih John, tapi di passwordnya ditulis ABC, terus ada tanda kutip or 1 equal 1 dash dash spasi dash. Nah, jadi si query-nya akan jadi seperti ini kodenya. Beda lagi seperti yang sebelumnya ya. Bedanya apa? Bedanya ini ada kode lagi nih. Jadi username-nya masih John, tapi password-nya ini sebenarnya ABC-nya bisa aja nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalkan tanda kutip, spasi or juga bisa. Tapi ini buat contoh aja ya. Jadi awalnya dikasih string random aja. Jadi kalau misalkan kalian isi ini dengan random, nggak ABC juga bisa. Jadi password-nya ABC atau 1 sama dengan 1, di mana ini adalah statement yang benar ya, di mana 1 memang sama dengan 1. Jadi ketika statementnya benar, ya jadi si stringnya jadi benar ya. Passwordnya di mana 1 dengan 1 berarti apa aja bisa gitu karena benar. Dan ditambahin ini kan semicolon dash 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 gitu. Jadi nanti ini akan berakhir kodenya sampai sini. Sisanya akan dianggap sebagai komentar atau tidak dijalankan ya. Gitu. Jadi sampai sini aja gitu. Jadi si sintaks untuk query-nya juga bisa kita modifikasi ya, dari mulai formnya sendiri. Dari formnya sendiri kita masukkan seperti apa sintaksnya, jadi akan merubah sintaksnya seperti ini gitu, dari tanda kutip dulu jadi menutup ya. Tadinya kan harusnya ini tanda kutip di sini, terus ini password, lalu tanda kutip lagi baru semikolon ya. Ini malah ditambahin tanda kutip di sini, jadi ini passwordnya yang ini atau jadi kode lagi ke sananya gitu. Oke ya, jadi itu adalah SQL injection, di mana kita bisa memasukkan kode SQL atau bahasa SQL ke si input websitenya. Oke, kita baca pertanyaannya.
namanya Boolean operator yang mana yang mengecek apakah setidaknya satu sisi operator itu benar untuk kondisi menjadi benar. Oh, jadi intinya operasi yang melihat apakah salah satu kondisinya benar seperti itu ya. Itu kondisinya adalah OR ya, atau seperti yang kalian lihat di sini sintaksnya. Jadi passwordnya bisa ini jika benar, tapi kemungkinannya kecil ya, soalnya ini sintaks atau string random aja, atau ini gitu. Jadi yang mana yang benar, pilih yang benarnya gitu, pilih yang sesuainya, yaitu satu sama dengan satu ya pastinya, karena itu adalah statement yang benar gitu. Jadi di sini operatornya adalah OR yang melihat salah satunya, itu bukan keduanya, bukan AND. Ya. Apakah satu dengan satu di SQL query itu selalu benar? Ya, itu adalah selalu benar ya. Makanya bisa menampilkan si akunnya karena satu memang sama dengan satu. Jadi dianggapnya passwordnya benar seperti itu ya. Selanjutnya di tugas ketiga kita akan mengotomasi SQL injection dengan salah satu tools yaitu SQL Map yang akan kita pelajari sekarang ya. Nah, ini kalian bisa seperti biasa menjalankan SQL Map dengan SQL Map ya, perintahnya untuk menjalankan tools SQL Map. Dan kalian bisa cari tahu flag-flag apa yang tersedia untuk SQL Map itu dengan dash help ya, seperti biasa. Atau kalian bisa gunakan dash wizard ya untuk menambahkan flagnya secara bertahap. Nah, seperti ini misalnya SQL Map dash wizard ini ditambahin, masukkan URL-nya dan sebagainya, jadi akan bertahap. Tapi menurut saya mending langsung aja ya, misalkan SQL Map -u langsung masukkan URL-nya, -d dan sebagainya ya. Oke, dan di sini ada beberapa flag yang ingin saya jelaskan. -dbs atau database itu untuk mengekstrak ada database apa saja. Nah, di sini ada daftar database, ada daftar tables. Kalian sudah tahu ya. Jadi di dalam database itu ada beberapa tables. Sudah saya jelaskan di dasar SQL kalau nggak salah ya. Ketika kita belajar tentang MySQL, tentang bahasa SQL, sudah kita pelajari ya. Nah, jika ingin menggunakan database-nya, kalian bisa gunakan -d ya, D besar, lalu ngasih nama database-nya, lalu dash tables untuk menampilkan semua tables di database tersebut. Gitu. Jika ingin menampilkan tabelnya, kalian gunakan ini -d, database-nya di mana ya, nama database-nya -t, tabelnya yang mana, lalu dash dump untuk menampilkan si isi tabelnya. Gitu. Oke, di sini kalian juga sebaiknya gunakan URL yang memang bisa kita modifikasi ya, atau otak-atik. Misalnya seperti ini ya, di search itu ada cat sama dengan satu, nanti satunya kita bisa otak-atik. Kalau misalkan untuk di login juga bisa ya, untuk permintaan login, nanti di post atau di get itu kan ada username dan passwordnya yang bisa kita otak-atik gitu di URL-nya. Jadi memang sebaiknya kita targetkan untuk menggunakan URL seperti itu. Jadi SQL Map-nya juga bisa coba apakah seksi ini itu rentan terhadap SQL injection, apakah bagian ini rentan terhadap SQL injection dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih explore lagi. Nah, ini contoh eksploitasinya ya dengan menggunakan SQL Map. Ini penggunaan database tadi, maka akan ditampilkan si database yang ada. Ini ketika kita menggunakan database yang user nih, karena ada database user ya, kita gunakan database user, lalu kita pengen tampilkan tablesnya yang ada di database tersebut, maka akan ditampilkan ada tables apa aja di situ. Dan di sini kita pilih tablesnya yaitu Thomas, tentang Thomas, dan pilih dump untuk ditampilkan si isi tabelnya. Jadi kita bisa lihat ini isi tabelnya. Nah, kita juga selain itu bisa gunakan file txt ya, misalnya ketika kita intercept dengan apa aja, Wireshark, Burp Suite, dan sebagainya, kita bisa export ya ke file txt. Misalkan kita isi form login, terus kita intercept ya di paketnya, kita export ke file txt. Nah, kita bisa gunakan si file txt tersebut ke SQL Map. Kan nanti di file txt-nya ada username, password, dan sebagainya ya, yang bisa kita otak-atik gitu. Kalian sudah pelajari tentang isi paket-paketnya ya, isi paket post ada apa aja, kita sudah pelajari di room sebelumnya. Kita tahu di situ ada apa aja, ada passwordnya, ada username-nya, dan sebagainya yang nanti bisa dieksplor sama si SQL Map-nya. Flag apa di SQL Map yang digunakan untuk mengekstrak semua database yang ada. Oke, jadi ini untuk memperlihatkan database ya, dash dbs, yaitu untuk database. Oke. Apa perintah SQL Map Pool yang mengekstrak semua tabel dari database members? Udah ya gitu doang. Yang dimana URL-nya adalah ini. Oke, kita mau jalankan SQL Map kan pakai SQL Map ya. Lalu kita spesifikkan URL-nya pakai -u untuk URL, dan kita copy aja URL-nya yang ini, copy paste. Walaupun dalam prakteknya teman-teman di nyatanya kalian sebaiknya pakai tanda kutip ya di awal dan di akhir si
URL-nya, karena biasanya di sini ada simbol lagi mungkin di URL-nya yang membuat nanti tidak bisa berjalan gitu ya. Jadi kita bisa gunakan tanda kutip agar dianggap sebagai satu kesatuan gitu ya, satu string gitu. Oke, terus kita pakai database-nya adalah members. Kita berarti spesifikkan -d members, lalu pengen tampilkan semua tabel ya, dash tables. Oke, kita submit. Dan selesai. Saatnya tugas keempat teman-teman, yang seru-serunya ini adalah saatnya praktek. Ini kita bisa mulai attack box-nya. Seperti biasa kita akan buka di tab baru. Oke, kita buka di full screen dan access split view. Ini akan muncul ya IP address-nya. Nanti otomatis akan muncul di sini juga. Oke, kita akan mengunjungi si web ini ya. Nanti kita akan coba eksploitasi dengan SQL Map. Nah, ini kita diarahin untuk mendapatkan URL seperti ini ya. Ini memang sudah disediakan sih, jadi nanti IP address ini juga akan diganti otomatis. Tapi kita pengen dapetin secara manual ya, agar kalian bisa dapatkan secara manual sendiri si URL seperti ini. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini juga catatan penting, katanya kita mungkin tidak akan mendapatkan hasil dengan simple scan. Jadi kita harus menambahkan dash level 5. Jadi level ini maksudnya apa? Jadi seberapa dalam kita melakukan eksploitasi dan pendalaman ya. Tapi ada risikonya juga. Jadi levelnya makin tinggi, resikonya juga makin tinggi. Resikonya itu apa? Resikonya itu kita terdeteksi oleh sistem keamanan di web server, database, dan sebagainya. Gitu. Jadi semakin dalam, semakin tinggi eksploitasinya, berarti semakin beresiko. Selain terdeteksi juga bisa aja database-nya itu bisa rusak sampai kita bisa terhapus dan sebagainya gitu. Jadi resikonya juga lebih tinggi ya dengan level yang lebih tinggi. Kita buka browsernya dulu. Sambil menunggu kita, oh ini ada. Oke, kita copy ya. Jangan yang ini, terlalu mudah. Kita ke sini dulu dong, ke AI login. Oke, ini adalah chatbot katanya ya. Kita paste. Oke. Nah, kita sudah ada di halamannya. Di sini kita coba ke inspect, teman-teman. Klik kanan inspect atau Q inspect. Kalau misalkan agak lambat ya bersabar aja ya, karena ini mesinnya berjalan di browser. Nah, di sini kita bisa ke network. Di sini belum ada apa-apa ya, tapi kita bisa coba aja untuk input di sininya, dan passwordnya juga apa aja mau kalian. Ini hanya untuk menimbulkan traffic aja ya. Kita enter, waduh sangat lama ya, continue. Nah, baru ada traffic nih. Ini ada get request. Kita mendapatkan get request di sini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah URL yang kita inginkan karena ada emailnya, ada passwordnya gitu ya, ada bagian-bagian yang bisa dieksplor lagi sama si SQL Map-nya. Gitu. Kita copy ya sampai HTTP ini. Kita copy, lalu kita buka terminal untuk menjalankan si SQL Map-nya. Oke, kita lebih dekat sedikit. Bentar, misinya itu disuruh ngapain ya? Berapa banyak database yang ada di web aplikasi tersebut. Oke, kita bisa gunakan perintah SQL Map untuk menjalankan SQL Map, lalu -u untuk menspesifikkan URL-nya. Kita paste aja URL yang sudah kita copy tadi. Oke ya. Lalu kita mau menampilkan database ya, berarti -dbs. Oke ya, sudah oke. Kita coba aja dulu. DBS command not found. Oh enggak nih, pelan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini, ini antara yes or no, yang kapital itu yang disarankan oleh si SQL Map-nya. Jadi kita bisa ikutin aja yang kapital yang mana gitu. Kalau misalkan ini kan Y ya, jadi kita Y aja. Oke, kita harus pakai kapital sepertinya ya. Kita coba lagi. Nah, di sini kita pakai kapital. Sorry, gak kelihatan sama ini ya. Y. Loh, kenapa ya? Coba apakah ada tahap yang saya lewatkan? Kita coba lagi ya. Mungkin tidak bisa ya. Bagaimana jika kita beri tanda kutip dan di sini kita beri tanda juga? Apakah bisa? Oke, berhasil ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang di URL-nya sebaiknya diberi tanda kutip biar dijalankan sebagai satu kesatuan ya si URL-nya. Kita harus agak bersabar dulu. Ini proses ya. Nah, nanti akan ditanyakan seperti ini. Jadi di backend, di BMS itu database management system ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di BMS-nya itu adalah MySQL. Itu juga sudah kita pelajari di room sebelumnya. Apa kamu akan meng-skip untuk mengetes payload lain untuk di BMS yang lain? Ya, kita akan skip aja ya, karena di sini yang disarankan juga lihat huruf Y-nya besar ya, yaitu yes yang disarankan. Gitu. Jadi kita sudah tahu si di BMS-nya itu MySQL, jadi kita skip aja yang lain. Oke, kita yes aja. Nah, ini levelnya ya. Jadi kita mulai dulu dari level 1 katanya. Kita yes aja sesuai dengan yang disarankan. Ikutin aja ya. Nah, ini. Jadi ini ingin
melihat kolom-kolom yang ada. Karena kan di sini di URL-nya itu ada 4 kolom query yang bisa dieksplor sama si SQL Map-nya tadi. Itu dari URL ini. Mana ya? Entah saya. Oh, yang ini. Nah, di URL ini ada 4 kolom katanya. Yang kita lihat, ini ada email, ada password, dan sebagainya. Ada 4 kolom yang bisa dieksplor sama SQL Map-nya. Apakah kita ingin melakukan fuzzy test? Jadi untuk melakukan beberapa request ke website tersebut untuk mendapatkan kolom-kolom yang lain. Itu. Untuk sekarang, kita end aja no. Kita gunakan apa yang ada ya. Nah, jadi kan untuk exploit, itu tidak bisa null values atau kosong. Jadi kita akan gunakan random value gitu ya dalam si union karakternya. Kita yes aja, ikutin aja pokoknya ya dari saran-saran dari SQL Map-nya. Ini juga sama. Oh, bukannya tadi udah ditanya ini. Oke, forcing katanya, forcing backend di BMS. Oke, kita tunggu, ikutin alurnya aja ya pokoknya. Ini juga sama, n aja ya sesuai. Karena kenapa kita no di sini, katanya parameter email itu ternyata rentan untuk kita eksploitasi untuk masukkan injection. Apakah kamu ingin men-testing bagian yang lainnya gitu ya, kolom-kolom yang lainnya? Kita no aja karena kan ini sudah dibuktikan rentan, jadi kita masuk ke situ saja dan no. Nah, ini parameter emailnya ya, get. Nah, payloadnya kalian bisa lihat di sini payloadnya seperti apa ya. Nah, ini apakah kita ingin mengoptimasi dari segi waktunya ya? Tentu saja ya, kita ingin optimasi waktu kualitas kita lihat saja. Nah, ini akan memperlihatkan yang di retrieve atau yang didapatkan ya, dari si eksploitasi kita, si database-nya ya. Tadi kita DBS. Kita tunggu, kita menemukan database apa saja. Oke, sudah selesai. Jadi agak lama prosesnya ya. Kalian juga kalau misalkan lama, wajar ya. Jadi tunggu aja beberapa menit. Jadi hasilnya ini ada available database, katanya ada 6. Nih ada 6, ada AI, MySQL, Information Schema, dan sebagainya ya. Jadi di sini pertanyaannya, mana pertanyaannya? Di bawah ya. Jadi ini pertanyaannya, berapa banyak database yang ada di aplikasi web tersebut? Ada 6 ya. Dari hasil yang sudah kita dapatkan. Apa nama tabel yang ada di AI database? Oke, kita akan lihat ya di database ini. Ini kan database yang mengandung beberapa tabel. Tapi kalau misalkan ini jawabannya satu sih, berarti cuma satu tabel ya. Kita bersihkan dulu. Kita ke perintah sebelumnya. Nah, ini kan database ya. Untuk melihat database-database yang ada, kita tentukan database-nya yaitu yang AI. Lalu kita tampilkan tables ya. Dash tables. Untuk memperlihatkan tables yang ada. Prosesnya seperti tadi ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yes or no, ikutin aja yang direkomendasikan sama si SQL Map-nya gitu. Yang seperti ini sama ya, ini untuk optimasi waktu yes. Nah, ini sudah dimulai ya, apa saja yang akan di retrieve di sini. Tapi dari pertanyaannya sih kayaknya cuma satu nih, soalnya nama tabelnya. Oke, sudah berhasil. Jadi ini adalah tabelnya user. Jadi hanya ada satu tabel, yaitu tabel user teman-teman. Selanjutnya apa? Password dari email test@chatai.com. Oke, di sini mungkin ada di table user ya maksudnya. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri di hintnya, kita akan menampilkan isi tabel user ya, betul seperti yang saya bilang tadi, database AI. Jadi kita ingin menampilkan isi dari tabel ini. Oke, kita pakai perintah yang tadi ya, database-nya itu AI, benar. Dan untuk tables-nya itu adalah user tadi ya, user, lalu kita dash down. Oke, betul ya, seperti ini. Sepertinya ya, kita coba aja. Sama ini, klik yes aja. Nah, baru sudah dimulai. Oke, tabelnya sudah ditampilkan, tapi kenapa blank semua ya? What? Database AI, table user, satu entry, blank. What the hell? Apakah ada yang salah dari kita? Apakah ada yang salah dari perintah kita, teman-teman? Kita lihat ini, tampilkan tabel user di AI database. Kenapa blank? Kita coba sekali lagi. Kalau misalkan tidak bisa, kita coba seperti biasa, restore mesinnya aja. Desti user kan bukan users atau apa gitu. User, tabel user, Desti user, system. Sudah betul. Kita coba sekali lagi. Percobaan kedua, kita yes lagi. Kita tunggu ya, kita lihat hasilnya. Oke, setelah mencoba berhasil ya. Ini ada test@chatai.com dan ini adalah passwordnya 123456778. Kenapa tadi kosong? Tidak tahu juga ya. Semuanya bisa berjalan lancar ya. Kalau misalkan kalian juga mengalami kendala, coba retry aja dulu. Coba lagi. Oke, kita copy jawabannya dan paste di sini. Dan selama teman-teman kalian telah menyelesaikan room ini ya, kalian telah belajar untuk mengeksploitasi SQL injection dengan SQL Map. Oke.
Jika menurut kalian video ini bermanfaat ya, tolong subscribe agar kalian bisa mendapatkan video lainnya yang juga mungkin bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga buat share ya ke teman-teman kalian yang juga mungkin lagi belajar sama seperti kalian ya tentang IT atau tentang cyber security secara khususnya. Oke, teman-teman, jangan lupa dimatikan si mesin-mesinnya. Kalau dimatikan, kita akan bertemu lagi di room selanjutnya ya. Sampai jumpa.